dengan definisinya turunan. Nah, definisinya turunan itu berkaitan dengan dua topik. Yang pertama itu berkaitan dengan garis singgung, yang kedua itu berkaitan dengan kecepatan sesaat. Nah, suara saya ini kalau saya tidak pegang mic ini masih terdengar jelas atau kecil? Terdengar, Bapak. Oke ya, sudah. Berarti saya tidak pegang mic maksud saya, daripada kesel megang mic. Baik, kemarin itu di materi ke-10, jadi pertemuan ke-10 itu ada aturan pencarian turunan. Jadi ada aturan pencarian turunan itu ada 8 plus 1 ya, jadi 9. Jadi yang pertama itu aturan pencarian turunannya itu berkaitan dengan aturan fungsi konstanta. Jadi kalau kalian pegang buku, silakan bukunya dibuka, aturan pencarian turunan. Nah, kalau di halamannya berapa ya? Kalau di edisi 9 itu halaman 122. Kalau ini file ya. Kalau di bukunya itu halaman 113. Kalau di edisi 9. Kalau edisi 8 silahkan dibuka sendiri ya, dicari aturan pencarian turunan. Oke, silakan dibuka latihannya. Jadi dari 8 8 aturan itu kita coba terapkan di sini. Jadi misalkan saya ini membuka latihan, kalau ini 2.3 berarti apa ya di situ ya, 3.3. Kok 2.3? Turunan itu berarti 2. Ya, 0, 1, ya. 2.2 mungkin. Kalau enggak 2.2, 2.3. Silakan dicoba dicari ya, ada aturan pencarian turunan. Jadi saya simulasikan di sini, silahkan diperhatikan. Dari 8 teorema itu, jadi kemarin itu ada 8. Yang pertama itu berkaitan dengan fungsi konstan, ya, fungsi konstan. Fungsi konstan itu misalkan fx sama dengan 1, fx sama dengan 2, fx sama dengan 3, itu namanya fungsi konstan. Jadi kalau fungsi isinya itu hanya konstanta saja, maka itu adalah fungsi konstan. Kalau fungsi yang isinya hanya konstanta saja. Kemudian yang kedua itu ada fungsi identitas. Identitas itu misalkan fx itu sama dengan x. Nah, fx itu sama dengan ft sama dengan t, itu namanya fungsi identitas. Jadi hanya isinya hanya variabel itu saja. Misalkan dalam variabel x berarti fx itu sama dengan x, itu namanya fungsi identitas. Nah, kembali lagi ke fungsi konstan. Fungsi konstan ini kalau diturunkan nanti hasilnya 0. Kalau identitas itu kalau diturunkan menghasilkan 1. Jadi di teoremanya begitu. Terus kemudian yang ketiga itu ada fungsi pangkat. Nah, misalkan fungsi pangkat seperti ini. Pangkat positif ya, pangkat positif. Jadi pangkat itu nanti pangkat positif. Bisa juga pangkat negatif. Nah, khusus pangkat yang positif itu misalkan X pangkat 2 itu namanya pangkat positif. X pangkat 3 itu namanya pangkat positif. Jadi kalau di sini fx itu sama dengan X pangkat N, di mana N-nya itu adalah bilangan positif ya, bilangan positif. Kemudian misalkan X pangkat N berarti turunannya itu adalah NX pangkat N-1. Jadi silahkan dibuka secara lengkap di situ.
Kemudian yang masih merangkum dari ini, kalau konstanta dikalikan dengan identitas atau konstanta dikalikan dengan pangkat, misalkan 2 dikalikan dengan X kan menjadi 2X. 2 dikalikan dengan X pangkat 2, berarti kan 2X kuadrat kan gitu. Jadi setiap konstanta dikalikan dengan identitas atau dikalikan dengan pangkat, maka menjadi aturan baru, yaitu fungsi hasil kali, nah, hasil kali konstanta. Ya. Jadi konstanta dengan identitas, konstanta dengan pangkat kalau dikalikan maka akan menjadi fungsi baru atau aturan baru, yaitu aturan hasil kali konstanta. Jadi ada 4 ya, ada 4 aturan. Nah, ada 4 aturan. Selebihnya 4 ini itu adalah operasi. Nah, operasi seperti penjumlahan, pengurangan, hasil kali, dan hasil bagi. Jadi ada 4. 4 yang apa namanya, kalau aturannya itu yang kalau saya itu mengingatnya hanya yang 4 ini, 4 yang pertama. Karena 4 yang pertama itu mulai dari paling sederhana itu adalah fungsi konstanta. Yang kedua itu fungsi identitas. Yang ketiga itu kalau ini fungsi pangkat. Ya, aturan pangkat yang keempat itu adalah kombinasi dari 3 aturan ini. Bisa konstanta dikalikan dengan identitas atau konstanta dikalikan dengan pangkat. Sehingga menghasilkan aturan baru, yaitu hasil kali konstanta. Jadi 4. Sisanya itu adalah operasi. Ya, operasi. Jadi aturan penjumlahan, aturan pengurangan, aturan hasil bagi, hasil kali, dan yang terakhir adalah hasil bagi. Kenapa saya bilang 8 plus 1, yang 1 itu adalah pangkatnya ini. Kan pangkat itu bisa jadi pangkat positif, bisa jadi pangkat negatif. Ya, ada 9. Jadi aturan pencarian turunan itu hanya menggunakan itu. Ya, menggunakan itu. Plus nanti di aturan yang apa namanya, fungsi trigonometri. Nah, jadi aturan dasarnya pencarian turunan ya hanya ini saja. Itu ya. Kemudian ya, kita coba terapkan fungsi ini. Ya. Contoh, kalau saya menerapkan di sini ya, menerapkan di nomor 29. Sorry. Di nomor 29 saya perbesar. Ya, nomor 29. Ya, saya kotak. Ya. Perhatikan nomor 29. Nomor 29 itu ada 2 bagian yang dikurung. Berarti ini fungsi yang pertama, ini fungsi yang kedua. Ibaratnya ini adalah fungsi dikalikan dengan fungsi. Fx dikalikan Gx. Ya, berarti 2 ini, nah, 2 yang 2 bagian ini, nah, ini ya, 2 bagian ini itu adalah 2 fungsi yang dikalikan, sehingga aturan yang dipakai yang pertama itu adalah hasil kali. Ya, menggunakan aturan hasil kali. Yang berikutnya, di dalam hasil kali ini itu kan ada operasi penjumlahan dan operasi pengurangan. Sehingga aturan yang kedua itu adalah aturan penjumlahan dan aturan pengurangan. Jadi sudah ada 3 aturan. Kemudian pada saat aturan ini apa namanya, aturan hasil kali itu diterapkan, kan butuh turunannya yang fx, butuh turunannya yang gx. Ya, misalkan mau menurunkan yang fx, maka butuh
aturan yang konstanta. Kenapa? Butuh yang 17. 17 itu kan konstanta. Berarti kan aturan yang digunakan untuk menurunkan itu adalah aturan konstanta. Sehingga turunannya 17 itu adalah 0. Ya. Kemudian untuk yang X kuadrat itu kan X pangkat N. Berarti kan ini aturan yang dipakai itu adalah aturan pangkat positif. Berarti sudah ada berapa? 3, yang ini 4, terus kemudian ini sudah 5. Sudah 5 aturan. Kemudian untuk yang GX itu ada X pangkat 3, berarti kan aturan pangkat. Yang satu aturan konstanta, kan masih tetap ditambah. Ya, ditambah aturan yang baru yaitu 3 dikalikan X3. Ini kan sudah menjadi perkalian dengan identitas. Jadi kalau konstanta dikalikan dengan identitas atau konstanta dikalikan dengan pangkat, berarti kan dia itu sudah menjadi aturan yang baru. Aturan apa? Aturan hasil kali konstanta. Jadi 3 dikalikan dengan X. X itu berarti kan turunannya 1. Turunan apa? Identitas. Ada berapa berarti aturan tadi? Aturan hasil kali, penjumlahan, pengurangan, pangkat positif, konstanta, terus kemudian hasil kali konstanta, terus kemudian identitas. Ada berapa tadi? 7. Ya, ada 7 aturan. Jadi setiap menurunkan seperti ini, usahakan usahakan tetap harus diingat aturan yang 8 ini, 8 plus 1 tadi. Karena apa? Karena kadang kita itu yang penting menurunkan saja ya, tanpa punya dasar. Kenapa kok saya mengubah X kuadrat itu menjadi 2X? Kalau ditanya, ya kan kalau X kuadrat kalau diturunkan menjadi, ya gitu Pak. Nah, kalau bukan X kuadrat, tapi U kuadrat, punya itu dalam fungsi dalam X, nah kan berbeda lagi nanti. Jadi aturannya itu harus jelas dipahami. Itu ya, jadi itu contoh yang satu soal menggunakan 7 aturan. Oke, yang agak rame lagi. Nah, misalkan yang agak rame ini. Ya, nih. Nomor 42. Nah, 42 itu feeling saya itu 7. Tapi nggak tahu. Feeling, belum saya hitung. Coba Mbak siapa ya? Mbak Rama ada. Nah, Mbak Rama apa Mbak Rema? Rema. Nah, Rema coba. Coba identifikasi. Pertama apa ini? Pertama konstanta. Konstanta. Oke, 1. Terus aturan hasil kali konstanta 2X. Oke ya. 2. Terus konstanta dikali pangkat. Nah, tetap hasil kali konstanta sama. Nah, iya. Terus Terus penjumlahan. penjumlahan. Oke, penjumlahan. Operasi Terus pengurangan. pengurangan. Terus Operasi pembagian. hasil bagi. Terus aturan hasil kali konstanta. Nah, wes mau. Oh, sudah. Dah. Nah, terus apa lagi? Identitas. Identitas. Oh, 6. Terus Pangkat. pangkat. Pangkat yang mana? X kuadrat. Pangkat yang mana? Positif atau negatif? Positif.
Oke, berarti ada 7 beneran ya. Saya kan hanya feeling aja, kira-kira aja. Oke, coba Mbak Nazila, yang aturan hasil kali itu bisa hasil kali konstanta itu bisa diterapkan ke yang mana, suku yang mana yang bisa diterapkan? Kelihatan ya nomor Kelihatan ya 42. nomor 42. Kelihatan, Bapak. Oke ya, coba. Oke ya, coba. Hasil kali konstanta itu yang 2x. Terus? Terus sama 3x. Terus? Terus? Hasil kali konstanta. Sudah, Bapak. Sudah. Sudah. Tadi saya bilang apa? Tadi saya bilang apa? Di Nah, ini kan saya tulis. Ini kan Pertama konstan, identitas, pangkat. Konstan itu kan bisa dikalikan dengan identitas, konstan bisa dikalikan dengan pangkat. Nah, dari sini Mbak Nazila itu bisa melihat apa? Dari sini bisa melihat apa? Yang hasil kali konstanta dikalikan dengan identitas yang mana? Yang mana? 2x dan 3x. Iya. Terus yang satunya kalau konstanta dikalikan dengan pangkat yang mana? Yang 6, Bapak. Hah? Kok 6? 6. Oke, coba Oke, yang coba Yang 5 lain. x pangkat 2. Oh, sudah ketemu ya, sudah. Iya, benar. Jadi yang 2x dan 3x ini kan hasil kali konstanta. Jadi di sini 2 itu menjadi koefisien semuanya ya, sebenarnya 2, 3, 5 itu koefisien. Tapi kan berawal dari 2. 2 ini konstanta dikalikan dengan identitas. Konstanta dikalikan dengan identitas, konstanta dikalikan dengan pangkat gitu ya. Jadi aturan pangkat sehingga menjadi hasil kali konstanta. Jadi hasil kali konstanta itu bisa jadi dengan identitas, bisa dengan yang pangkat, baik itu positif maupun negatif. Oke, itu ya. Jadi caranya begitu mengidentifikasi aturan-aturan yang digunakan. Kemudian yang malam ini kita bahas itu adalah aturan pencarian turunan, tingkat tinggi, dan aturan rantai. Jadi kalau sekarang itu kan yang dibicarakan kan fx, isinya itu misalkan x kuadrat, berarti kan x saja toh. Ya, jadi yang diturunkan hanya x saja. Tapi bagaimana kalau x-nya ini sudah berupa fungsi baru? Misalkan fx-nya itu adalah gx. Nah, sehingga ini itu tidak lagi menjadi ini. Misalkan gx-nya itu adalah u. Berarti kan fx itu adalah u. Fu itu adalah u kuadrat. U kuadrat gitu ya. Jadi masih ingat dengan fungsi komposisi? Ya. Kalau fx saja ya sudah selesai gitu lah. Jadi kita hanya menurunkan x saja. Tapi kalau kita berbicara tentang fungsi komposisi, nah, berarti kan sudah 2 kali pekerjaan. Ya, kalau misalkan fungsi komposisinya itu f
bundaran G. Nah, ya, F bundaran GX berarti kan 2 kali. F-nya diturunkan dikalikan dengan turunannya G. Ya, itu kalau aturan pencarian turunan yang apa istilahnya yang aturan rantai. Tapi kalau fungsi yang turunan tingkat tinggi ya sama saja. Hanya saja kalau misalkan turunan pertama selesai, seperti ini tadi kita bahas turunan pertama. Kalau ingin turunan kedua berarti turunan pertama itu diturunkan lagi. Kalau ingin turunan ketiga, turunan kedua diturunkan lagi, terus begitu. Dan itu bisa jadi menggunakan 8 plus 1 tadi aturannya, plus bisa jadi aturan rantai. Ya, jadi aturan rantai. Kita coba ke aturan rantai ya. Ya, science ruler. Kelihatan? Nah, itu ya. Jadi aturan pencarian turunan yang apa namanya yang aturan rantai ini bisa dibayangkan begini. Kalau misalkan ya kita punya fungsi ya, punya fungsi X-nya di sini ternyata punya fungsi yang pangkat 60. Pangkat 60. Jadi kalau kita ingin membuat turunannya F, berarti kan ini turunannya adalah F aksen X. Nah, untuk tahu F aksen X itu kan di sini dipangkatkan 60. Siapa yang sanggup mengalikan 2x kuadrat min 4x plus 1 itu sebanyak 60 kali? Kan nggak mungkin. Ya, kalaupun mungkin, ngapain juga kan gitu. Ya, sebanyak 60 kali. Jadi baru bekerja sekarang, besok baru selesai. Ya, jadi dengan alasan itulah maka ada aturan rantai. Jadi di dalam fungsi itu ada fungsi baru. Ya, ini kan fungsi. Di dalam fungsi itu ada fungsi lagi. Ya. Kemudian ini juga sama. Sin X yang kita tahu, mungkin kalian sudah memahami si trigonometri, sin X itu turunannya cos X, selesai toh. Itu kalau X. Tapi kalau 3X, nah 3-nya ini yang punya andil mengubah. Ya, jadi berbeda. Jadi misalkan sin X ya cos X, sin U ya cos U kali U aksen, berbeda. Nah, disitulah nanti peran aturan rantai. Oke, tadi yang 60 gitu ya, yang 60 sesuatu dipangkatkan 60. Berarti anggap saja U-nya itu adalah yang U-nya itu adalah 2x kuadrat min 4x plus 1 pangkat 60 kan, berarti kan U pangkat 60. Nah, untuk menjawab ini kan U pangkat 60 kan sama seperti kita membuat pangkat aturan yang positif kan, X pangkat N. Berarti kan ini sama, 60 U pangkat 59. Hanya saja karena U ini diturunkan, karena F ini diturunkan dalam variabel X bukan dalam variabel U, maka di sini harus dikalikan dengan apa? Dengan U aksen. Nah, itu syaratnya. Sehingga nanti ada perkalian antara fungsi yang besar, ya. Jadi fungsi secara yang besar dulu diturunkan, setelah itu dikalikan dengan turunan yang kecil. Berbeda dengan fungsi komposisi. Kalau fungsi komposisi itu yang di dalam dulu di apa namanya dioperasikan, baru yang terluar toh, yang besar itu fx fgx, berarti kan gx-nya dioperasikan, baru nanti hasilnya gx itu disubstitusikan ke f.
Itu kalau komposisi. Tapi kalau di fungsi aturan rantai tidak. FGX berarti kan F-nya diturunkan dulu, baru setelah itu dikalikan dengan yang di dalam. Yang di dalam F itu apa? G, berarti kan G-nya diturunkan. Sehingga di sini kalau tadi U pangkat 60 berarti kan ini toh. Ini pangkat 60 berarti kan U pangkat 60-nya dulu yang diturunkan. Berarti kan 60 U pangkat 60 min 1. Dikalikan dengan apa? Fungsi yang ada di dalam. Berarti yang ada di dalam U. Berarti kan yang di dalam itu adalah 2X kuadrat. Turunannya 2X kuadrat itu adalah 4X. Turunannya 4X itu adalah 4. Turunannya 1 itu adalah 0. Sehingga hasilnya itu adalah 4X min 4. Itu untuk yang pangkat 60. Kalau yang sin 3X tadi, ini kan ibaratnya sin U. Ya, ini kan ibaratnya sin U. Kalau sin U diturunkan, berarti kan menjadi cos U. Ya, sin U-nya itu diturunkan menjadi cos U. Tapi tidak berhenti di situ. Kan U-nya itu dalam variabel X. Berarti kan U-nya diturunkan lagi menjadi U aksen. Turunannya 3X itu berapa? 3. Sehingga ini menjadi 3 cos 3X. Jadi aturannya itu seperti ini. Nah, aturannya begini. Ya, berarti kan gini. Misalkan Y sama dengan FU. Kan awalnya yang kita tahu itu adalah Y itu adalah F X toh. Yang kita tahu awalnya. Tapi sekarang ini sudah diubah. Ternyata X itu adalah GX. Ya kan gitu toh. Fungsi toh. Sehingga ini kan menjadi F G X. Kan gini toh. Lah FGX itu apa toh? FGX itu tidak lain adalah F bundaran G X. Nah, gitu. F bundaran GX itu apa toh? Fungsi komposisi. Sehingga kalau X-nya ini diganti menjadi GX, maka akan menjadi FGX. Nah, FGX itu apa? F bundaran GX. F bundaran GX itu apa? Fungsi komposisi. Jadi aturan rantai ini diturunkan dari aturan fungsi komposisi. Nah, gitu ya. Jadi F bundaran GX kalau diturunkan ini. Nah, ini kan F bundaran G aksen. Nah, X itu kalau diturunkan itu adalah ini kan sama dengan FGX kan. Nah, FGX. Nah, kan aturannya kan F G X. Ya, F G X. Berbeda dengan fungsi komposisi. Ya, kalau menurunkan itu yang diturunkan yang terluar dulu. Berarti F-nya diturunkan dulu. Ya, jangan dibalik. Kalau kita mau mengkomposisikan fungsi yang di dalam dulu kan, kalau fungsi komposisinya. Ya, GX-nya X-nya dioperasikan disubstitusi ke G, hasilnya GX itu nanti disubstitusikan ke F kan gitu toh. Itu kalau fungsi komposisi. Tapi kalau turunannya fungsi komposisi yang terluar dulu, yang fungsi yang besar dulu, yang paling luar dulu dioperasikan, yaitu F aksen dulu. Berarti ini menjadi F aksen dulu. Kemudian F aksennya tetap GX-nya tetap yang diturunkan itu hanya F-nya saja, sehingga di sini menjadi F aksen GX. Jadi GX-nya tidak perlu diturunkan. Untuk yang pertama, jadi F-nya diturunkan, GX-nya tidak perlu diturunkan. Ya. Kapan menurunkannya? Setelah selesai diturunkan F-nya, baru dikalikan dengan turunannya GX. Ya, atau dengan kata lain ditulis begini. FGX itu kan kalau diturunkan terhadap X itu, berarti kan F-nya dulu diturunkan. Nah, ini kan F-nya dulu diturunkan yang paling luar. Baru setelah itu dikalikan GX tetap, karena GX-nya tidak diturunkan,
Baru setelah selesai, F-nya diturunkan, maka dikalikan dengan G-nya. Turunannya dari G. Atau dengan kata lain begini, Y diturunkan terhadap X. Ya toh? Padahal Y itu turun dulu ke U. Diturunkan dulu terhadap U. Ya, karena dimisalkan sebagai U. Ya. Kemudian setelah selesai U itu tidak berhenti, tapi diturunkan lagi terhadap X. Karena kan yang diminta itu kan terhadap X. Nah, itu ya, kita coba ke contoh begini. Pertama, 2x kuadrat min 4x plus 1. Nah, ini kan sudah tadi sudah selesai toh. Nah, ini kalau mau memisalkan ya, kalau memisalkan Y-nya itu kan sama dengan U pangkat 60. Kenapa? Karena kita membuat pemisalan, U-nya itu adalah 2x kuadrat min 4x plus 1. Sehingga Y-nya tadi itu dalam variabel X, tapi di sini dibuat U. Jadi misalkan U. Jadi ini diganti menjadi U pangkat 60. Nah, sehingga di sini menjadi FU. Padahal U-nya di sini apa? U-nya di sini anggap saja adalah GX. Gitu. Nah, U-nya itu adalah GX. GX-nya itu apa? Ya ini. Kemudian di sini ditulis U pangkat 60. Nah, kemudian fungsi yang paling besar yang mana? Yang ada di luar yang mana? Berarti kan F-nya dulu diturunkan. Berarti kalau F-nya itu dulu diturunkan, berarti kan U pangkat 60-nya dulu diturunkan. Menjadi berapa? Menjadi 60 U pangkat 59. Setelah itu, kalikan dengan turunannya U. Turunannya U berapa? U-nya itu kan 2x kuadrat min 4x plus 1. Berarti kan 2x kuadrat kalau diturunkan menjadi 4x dikurangi 4 ditambah 0. Ya, sehingga hasilnya ini. Oke, contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Kita diberi fungsi 1 per 2x pangkat 5 min 7 pangkat 3. Kita diminta mencari turunannya Y terhadap X. Ya. Turunannya Y terhadap X. Karena ini pangkat 1 per, nah pangkat sekian, berarti kan kita asumsikan ini adalah U atau V gitu ya. U pangkat berapa? U pangkat 3. Karena seper berarti kan ini pangkat min 3. Kan bisa U pangkat min 3. Ya. Jadi di sini bisa dibuat U pangkat min 3. Turunannya U pangkat min 3 itu berapa? Berarti kan min 3 U pangkat min 4. Ini bisa ditulis menjadi min 3 per U pangkat 4. Jadi kan ada di sini. Ya. Kemudian setelah itu, ini kan F-nya, Y-nya dulu kan yang diturunkan. Ya. Setelah itu dikalikan dengan turunannya U. Turunannya U apa? U-nya kan ini. Turunannya 2x pangkat 5. Ini kan 2 dikalikan 5 X pangkat 4. 2 kali 5 berapa? 10. X pangkat 4. Berarti kan jawabannya ini. Ya. Berarti min 30 dikalikan ke sini berarti U pangkat 4 itu ya tulis lagi. U pangkat 4 berarti kan U-nya masuk ke sini. Itu ya. Oke, itu terkait dengan aturan pencarian turunan. Ada yang perlu dikonfirmasi? Ya. Oke, kita coba ke contoh yang lain yang tidak ada jawabannya.
takut kebablasan, nanti tolong saya diingatkan ya. Jam berapa maunya berakhir? Tadi 6:30, 7:30, paling tidak jam 8-an gitu ya. Atau kurang, jam 9. Oke, jam 8 saja. Ya, perhatikan soal nomor, oke yang ambil yang genap saja.